Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moridianto selaku dosen pengampu mata kuliah konseling lintas budaya yang juga telah hadir di hadapan kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat agar kita dapat bersemangat untuk mengikuti kuliah hari ini dari awal sampai akhir dengan lancar. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pertemuan pertama ini, yaitu tentang makna budaya, di mana kita nanti akan membahas bagaimana makna budaya, antropologi, psikologi, dan sosiologi, dan bagaimana juga nanti hubungan antara budaya, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Teman-teman, istilah budaya sendiri adalah adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat diubah. Kebiasaan masyarakat yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika yang mengutamakan sila kelima untuk masyarakat. Seperti salah satu quotes yang mengatakan bahwa menjaga tradisi dan budaya adalah cara pemuda untuk mencintai warisan leluhur Nusantara. Jadi, saya berharap nanti kita dapat memahami bagaimana pemaparan materi dan penjelasannya agar kita dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang budaya. Baik teman-teman, marilah kita dengarkan dan saksikan pemaparan materi berikut. Baiklah, materi pertama yaitu makna budaya. Secara etimologis, kata budaya atau kebudayaan berasal dalam bahasa Sanskerta, yaitu kebudaya, yang merupakan satu bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dari asal-usul kata di Indonesia, yang berasal dari budi dan daya, budi berarti pikiran, cara berpikir, atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Jika saja budaya diterjemahkan sebagai produk berpikir dan berkarya. Menurut Taylor, yaitu mendefinisikan kebudayaan sebagai pandangan hidup dari sebuah komunitas atau kelompok. Peranan kebudayaan menjadi sangat besar dalam ekosistem komunikasi karena karakteristik kebudayaan lisan dan tertulis yang merupakan kebiasaan suatu komunitas dalam mengkomunikasikan adat istiadat. Menurut tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, mengartikan budaya sebagai buah budi manusia merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman, di mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang secara bersifat tertib dan damai. Dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki makna yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Budaya merupakan hasil dari perjuangan manusia dalam menghadapi pengaruh alam dan zaman, serta merupakan buah dari budi manusia. Kebudayaan juga berkaitan dengan proses sosialisasi, di mana perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, dan simbol-simbol diwariskan dari generasi ke generasi melalui komunikasi dan peniruan. Secara keseluruhan, kebudayaan merupakan totalitas perilaku, pandangan hidup, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang diwariskan melalui proses komunikasi dan pembelajaran sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan atas pengertian kebudayaan. Pendekatan atas pengertian kebudayaan ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif, yang kedua pendekatan bawaan sosial, dan yang terakhir yaitu pendekatan perspektual. Materi selanjutnya yaitu antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik pada masyarakat dan kebudayaannya. Secara makro, antropologi dibagi dalam 2 bagian,
yakni antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama kita jelaskan mengenai antropologi fisik. Antropologi fisik ini mempelajari tentang manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evaluasinya dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis atau perspektif. Dan yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya ini memfokuskan pada perhatian pada kebudayaan manusia ataupun pada cara hidup dalam masyarakat setempat. Materi selanjutnya yaitu psikologi. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psik, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, hantu. Dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikolog berarti ilmu jiwa. Kata psikolog dalam bahasa Latin yaitu psikologia. Pertama kali digunakan oleh ahli humaniora dari Kroasia dan literatur Kroasia berbahasa Latin dalam bukunya. Muhib bin Syah 2001 memperspektifkan bahwa psikolog merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan lingkungan, tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor, yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Psikolog adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun tingkah laku yang tidak disadari. Materi selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang membicarakan apa yang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris, dan bersifat umum. Adapun ciri-ciri utama dalam sosiologi, yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang terakhir adalah non-etis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan budaya dengan antropologi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa budaya itu memiliki definisi atau memiliki makna yang berbeda-beda menurut beberapa ahli. Tetapi lebih mudahnya kita bisa memahami budaya itu sebagai sesuatu yang melekat pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, budaya dan antropologi ini saling berkaitan dengan erat. Kenapa? Kita perlu mengetahui bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspek, termasuk dalam aspek budaya. Budaya merujuk pada sistem nilai, sistem kepercayaan, sistem norma, bahasa, dan adat istiadat yang dipakai di dalam suatu kelompok tertentu. Antropologi budaya membantu kita memahami keragaman budaya yang ada di dunia ini, serta bagaimana budaya mempengaruhi interaksi sosial, sistem politik, ekonomi, dan dinamika dalam masyarakat. Dengan mempelajari budaya melalui pandangan antropologi, maka kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan perbedaan budaya yang ada, saling menghormati keanekaragaman manusia, dan mendorong dialog serta pemahaman antar budaya. Antropologi juga berkontribusi pada pemahaman kita terkait dengan bagaimana budaya dapat mempengaruhi isu-isu global seperti isu terkait migrasi, isu terkait dengan konflik antar budaya, dan perubahan sosial.
Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan budaya dengan psikologi. Apa sih emang pentingnya tahu terkait dengan hubungan budaya sama psikologi itu apa? Penting untuk diingat bahwa budaya memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan individu dan pengalaman psikologis individu. Selain itu, budaya juga mempengaruhi pada pemikiran, persepsi, dan sikap individu pada suatu golongan masyarakat. Sebaliknya, psikologi itu mempengaruhi pada budaya. Kalau budaya mempengaruhi pada pemikiran, persepsi, dan sikap individu, maka psikologi itu mempengaruhi pada budaya itu sendiri. Perilaku individu dalam suatu budaya dapat dipahami melalui pandangan psikologis seperti motivasi, persepsi, kognisi, dan emosi masyarakat. Budaya dan psikologi saling berkaitan dengan erat. Kenapa? Karena budaya mempengaruhi perkembangan individu dan pengalaman psikologis individu. Sementara psikologi membantu kita memahami bagaimana individu dalam suatu budaya berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi perilaku dan pemikiran dari individu tersebut. Materi selanjutnya yaitu hubungan budaya dengan sosiologi. Budaya merupakan bagian integral dari studi sosiologi karena budaya membentuk dan mempengaruhi struktur sosial dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat. Kemudian, sosiologi mempelajari budaya sebagai bagian dari analisis sistem sosial. Sosiologi memperhatikan bagaimana budaya mempengaruhi pembentukan kelompok sosial, struktur sosial, dan organisasi masyarakat. Misalnya, budaya dapat mempengaruhi bagian peran gender dalam masyarakat, sistem stratifikasi sosial, dan pola-pola interaksi yang terjadi. Kemudian, sosiologi juga mempelajari perubahan budaya dan dampaknya pada masyarakat. Sosiologi memperhatikan bagaimana budaya berubah dari waktu ke waktu, interaksi antara budaya lokal dan global, dan konflik sosial yang muncul akibat perbedaan budaya. Sosiologi juga mempertimbangkan bagaimana budaya mempengaruhi proses sosial seperti identitas sosial, konstruksi sosial, dan konflik sosial. Dengan mempelajari budaya melalui lensa sosiologi, kita dapat memahami bagaimana budaya mempengaruhi pola-pola sosial, struktur sosial, dan proses sosial dalam masyarakat. Budaya juga menjadi bahan studi yang penting dalam memahami kesenjangan sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, budaya dan sosiologi saling terkait erat. Budaya mempengaruhi struktur sosial dan proses sosial dalam masyarakat. Sementara sosiologi mempelajari bagaimana budaya membentuk dan mempengaruhi masyarakat. Melalui studi budaya dalam konteks sosiologi, kita dapat memahami dinamika kompleks yang terjadi dalam masyarakat dan peran budaya dalam membentuk kehidupan sosial manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.